Insya Allah kita akan memulai kajian sunnah kita, kajian Sahih Muslim dengan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Karena Sahih Muslimnya sudah ada di Pekanbaru. Yang beda kita dengan mereka apa? Sono Sahih Bukhari, kita di sini Sahih Muslim. Lalu dalam bahasa Arab, saya juga sudah punya majelis, bukan majelis saya, majelisnya Allah dan Rasulnya, tapi online, Sahih Bukhari bil Arabiyah, dalam bahasa Arab. Bahasanya bukan bahasa Bintaro. Takutnya manfaatnya tidak terlalu banyak, maka kemudian saya berpikir sepertinya kita harus mulai kajian di luar. Ya. Semoga ini awal yang baik. Semoga ini awal membimbing kita cinta kepada sunnah yang tepat. Kita nggak bilang paling benar, tapi kita bilang tepat. Di luar sana banyak yang ngaku dialah nyunnah sunnah. Gak usah hiraukan, sekarang kita ngaji kitab sunnah. Ya. Gimana, Ndra? Bisa? PDF-nya ketemu gak tadi? Yang di download. Download ada PDF Sahih Muslim di bagian akhir. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dan kita bacakan untuk imam ini, Imam Muslim Al-Hajjaj, dan untuk membuka hati pikiran kita semua. Al-Fatihah. Ya kenapa? Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam Muslim, sebelum kita masuk ke kitab, kita harus kenal dulu kenapa kita belajar Sahih Muslim. Sahih Muslim ditulis oleh Maulana al-Imam Al-Hafiz Al-Kabir Al-Musnid Al-Ajib Al-Najib Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Nasaburi Al-Qushairi. Jadi ini satu kota dengan Imam Qushairi yang dulu kita buat kajian di sini, Risalah Al-Qushairiyah. Imam Qushairi yang saya ajarkan kitabnya di sini, ini juga ahli hadis, tapi lebih dikenal sebagai sufi. Beliau hafiz sunnah. Sebelum beliau ada imam namanya Muslim Ibnul Hajjaj. Muslim Ibnul Hajjaj. Beliau ini lahir sekitar tahun 206 Hijriyah. Tahun berapa? Ingat-ingat ya, 206. Salaf kan? Salaf. Wafatnya tahun 261 Hijriyah. Tahun berapa? 261. Lebih belakangan sedikit daripada gurunya Al-Imam Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriyah. Ya, berapa jarak tuh? 256 261. Berapa tuh? 5 atau 6? 5 tahun ya. Imam Muslim orang Arab tapi yang pindah ke Naisapur. Beliau keluarga pedagang. Kalau ingat Iran, ingat Persia, ingat Turki, ingat karpet. Enggak? Beliau ini penjual karpet. Tapi juga beberapa mengatakan yubi'u al-bazzaz. Bazzaz itu al-harir. Beliau menjual kain sutra. Jadi beliau ini bekerja ya. Kerjanya menjual pakaian. Tapi kemudian beliau memutuskan untuk belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Al-Imam Muslim ke kota Mekah. Dulu waktu berangkat Imam Bukhari berangkat kota Mekah, ada seorang imam yang bernama Al-Humaidi. Siapa? Al-Humaidi. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim bertemu kawan Imam Humaidi namanya Al-Qa'nabi. Siapa namanya? Al-Qa'nabi. Namanya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ini murid dari Imam Malik, junior dari Imam Syafi'i. Bisa diingat-ingat ya? Imam Qa'nabi murid dari Imam Malik, junior dari Imam Syafi'i, bahkan pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Maksud saya menyebutkan ini sederhana,
ketika orang mengatakan mari kita tinggalkan mengikuti ustadz dan kiai, gak usah ikut mazhab, gak usah ikut imam, langsung saja ikut sunnah. Sering dengar begitu? Kalam Allah, kalam Rasulullah, tiada yang lain. Kayaknya benar ya? Kayaknya benar gak tuh? Tidak ada kata imam, yang ada cuma farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya tanya, maksud kembali ke sunnah itu gimana? Dijawab oleh salah satu mereka, baca Sahih Bukhari dan Muslim dong. Lah, Bukhari Muslim itu imam, murid dari para imam, murid dari para imam bersambung kepada Rasulullah. Oh, enggak bisa begitu. Yang penting Sahih Muslim, yang penting Sahih Bukhari, kalam Allah, kalam Rasulullah. Yang begitu orang belajar sunnah ya. Emang sesangar itu orang belajar sunnah. Tadi kita sudah sebutkan ya, antum kalau nggak percaya buka kitab Sahih Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Muslim sama-sama berguru kepada Imam Al-Qa'nabi. Imam siapa? Al-Qa'nabi, Abdullah ibn Maslamah. Beliau diperkirakan wafatnya 220 Hijriah. Tahun berapa? Sekarang tahun berapa? 1443 Hijriah. Udah berapa abad kita tinggalkan mereka? 12 abad. Imam Al-Qa'nabi mengajar di Masjidil Haram. Apa yang diajar? Kitab sebelum ada Sahih Bukhari dan Muslim. Sudah ada kitab hadis. Judulnya Al-Muwatta. Catat. Nanti kalau kesini bawa catatan ya. Kayak bisa hafal aja antum ya. Bisa hafal nggak tadi aneh sebut siapa aja? Ya. Bisa hafal? Ya, lain kali bawa catatan tawadu. Qayyidul ilm bil kitabah. Catat ilmu, kait ilmumu dengan menulis. Ya, saran. Bulan depan insyaallah ya. Bener, Indra? Bulan depan? Minggu depan? Aduh, sayanya nggak bisa ya. Kalau memungkinkan kita buat apalah nanti insyaallah. Imam Al-Qa'nabi mengajar apa di Mekah? Kitab Al-Muwatta. Karena beliau berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ini wafat tahun 179. Coba ingat-ingat, 179. Udah belum? 179. Ini muridnya ngajar, diperkirakan ngajarnya sebelum tahun 200. Anggap saja mulai ngajar tahun 200. Berarti dia ngajar di sana 20 tahun. Anggap aja ya. Lama nggak tuh? Lama. Imam siapa? Al-Qa'nabi. Yang diajar kitab Al-Muwatta. Muwatta itu kata Imam Syafi'i, belum ada Bukhari dan Muslim. Ashahul kitab ba'da kitabillah Al-Muwatta. Sebelum ada Bukhari Muslim, Imam Bukhari udah ada nulis, Imam Muslim belum menulis, bahkan belum lahir. Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta. Karya siapa tadi? Imam Malik. Malik ini berguru kepada Nafi'. Nafi' berguru kepada sahabat Rasulullah Ibnu Umar. Ibnu Umar murid Rasulullah sallallahu alaihi. Jaraknya dekat nggak? Ini yang kita sebut dengan silsilah atau sanad. Apa yang kita sebut? Silsilah atau sanad. Alhamdulillah kami belajar kitab ini kepada banyak guru. Pertama kali kepada Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau belajar kepada Syekh Syanshuri Badawi, Syekh Idris Kamali. Mereka mengambil dari Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Itu jalur Nusantara. Ada jalur Mekah ya. Kita berguru kepada murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada namanya orang Kuningan, masih hidup, Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kemudian juga beliau ini buka majelis ini di Depok ya. Sahih Muslim ada di Depok. Beliau ngajar kitab ini di pesantrennya Kiai Hashim Muzadi ya. Beliau ngajar di situ setiap hari Senin. Cuma sayang santri di situ nggak ngerti Sahih Muslim itu apa. Akhir mereka nggak respect belajar hadis, malah bolos-bolosan ya. Dulu nggak tahu, sekarang kayaknya sudah diwajibkan ya. Kemudian kita juga mengambil sanadnya kepada kawan-kawan beliau, Syekh Zakaria Al-Halabi, kemudian mursyid Thariqah Syaziliyah saya
namanya Abdul Rabb An-Nazari. Ya, kita juga ngambil dari Syekh Amin Al-Qurdi Al-Lubnani. Beliau ngambil dari Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi ada beberapa jalur ya. Ini udah 3 jalur nih. Ada jalur-jalur yang lain. Kemarin pekan lalu saya ke Magelang, saya bertemu murid-murid Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada Kiai Ihsanuddin Abdan, ada Kiai Taifur, dan saya meminta sanad kitab hadisnya dan mereka mengijazahkan kepada kita semua. Ya, ini sanad ya untuk ini makhtutat ini. Baik. Oke. Ini biar antum gak kesepian ngeliatnya, bisa lihat di depan tuh. Gak jelas ya. Muskilah. Bisa dilihat gitu. Kecil ya. Emang kelihatan jelas? Kayak apa? Keriting. Kayak ulet. Kelihatan ya? Bisa dibaca? Alhamdulillah. Ya. Berarti ini saya tutup ya. Ini kitabnya. Pengen nunjukin kitabnya aja. Baik. Al-Imam Muslim berguru kepada murid dari Imam Mazhab. Bahkan Imam Al-Qa'nabi itu juga guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari juga berguru kepada beliau. Apa maksud saya ngomong begini? Teman-teman, ikhwah fillah, ahlul hadis hum talamiz haula'i al-a'immah al-arba'ah ya. Ahlul hadis, a'immatul hadis hum talamiz a'immatil fuqaha, a'immatil mazahib al-arba'ah. Ahli hadis itu imam-imamnya adalah murid dari imam-imam mazhab, karena imam mazhab itu juga ahli hadis. Imam Malik mazhabnya disebut Malikiyah. Imam Malik punya kitab hadis Al-Muwatta. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i punya kitab hadis yang digabung dengan fikih, judulnya Apa judulnya? Induk. Karena di sana ada induk-induk ilmu pengetahuan yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad. Apa judulnya? Itu kitab paling besar dalam ilmu hadis. Ya, segini saya lah ya. Dimulai dari hadis Abu Bakar, hadis Umar, hadis. Jadi dia menulis kitab. Ini perbedaan judul Jami' Sahih atau Sahih dengan Musnad. Kalau kitab Musnad dimulai dengan nama sahabat, lalu hadis-hadisnya. Kalau kitab Al-Jami' dengan tema-tema akidah ya. Kalau Sunan, bukan Sunan Kalijaga, bukan. Sunan jamak dari sunnah. Apa artinya? Kumpulan sunnah-sunnah. Biasanya dimulai dengan bab fiqih atau ahamiyatus sunnah. Seperti kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, aslinya Al-Jami' As-Sahih. Kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, saya kan difitnah tamatan master filsafat. Itu fitnah. Betul di kampus ditulis MPhil dulu, tapi itu keliru. Saya lulusan hadis dan lebih lama belajar hadis daripada belajar filsafat. Kami mengabdikan diri dalam hadis sekitar 15 tahun, ditambah dengan 2021-2022 sekitar 17 tahun. Ma'as sunnah an-nabawiyah, bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi. Itu hitungan belajar kitabnya. Kalau sebelumnya ngaku-ngaku sunnah udah sering. Dulu kalau dihitung ya udah 20 tahun lebih lah. Ya, ngaku nyunnah. Tapi betul-betul ngaji hadis. Saya ngaji hadis 2004. Mulai satu persatu, kata per kata kita baca. 2004 ya. Kepada Syekh Ali Mustafa Yaqub. Dulu saya istikharah mau ke Timur Tengah, 3 bulan istikharah. Kok Jakarta, gak Jakarta. Ternyata di Jakarta sudah banyak ahli hadis. Dan setiap bulan banyak ulama datang dulu.
Di situ saya banyak dapat sanad-sanad hadis dari para masyayikh, para ulama. Ya. Imam Muslim berguru juga kepada Imam Al-Bukhari. Nama Bukhari siapa? Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Kalau tadi Imam Muslim berasal dari Naisapur, salah satu kota ilmu, kota peradaban di Iran sekarang, masih ada, silakan dicari, Naisapur. Ya. Kalau kitabnya, nama dia kan ditulis begini, An-Naisaburi. Coba lihat. Lil Imam Abil Husain Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Kelihatan? Qushair satu distrik namanya Qushair, lalu kotanya namanya Naisapur. Seperti itu ya. Terlihat lahirnya tahun berapa? 206, wafat 261 ya. Nah, udah. Cukup lihat itu, lihat saya lagi ya. Imam Muslim ketika berduru kepada Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari ini datang ke kota Naisapur. Ketika datang ke kota Naisapur, Imam Bukhari langsung didaulat duduk seperti saya duduk sekarang. Cuma nggak ada meja begini, ya, bentuknya lebih indah, ya, lebih bagus tempatnya. Jadi kayak mimbar naik ke atas sedikit, terus ada tatakan. Ya. Apa kata Imam Muslim? Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Al-Mizzi. Mizzi ini kawan dari Ibnu Taimiyah. Az-Zahabi adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Apa kata mereka? Imam Muslim ketika kedatangan gurunya Al-Bukhari, beliau memanggil ya tabibal hadis, wahai dokter hadis, doktor hadis. Itulah panggilan doktor pertama dalam hadis, belum ada sebelumnya. Jadi gelar tabib, dokter, ya, itu gelarnya. Siapa yang pertama menyampaikan? Imam Muslim memanggil Imam Al-Bukhari. Lalu beliau mengatakan, i'zanli, izinkan aku wahai tuan guru mencium tangan dan kakimu. Syirik gak Pak Mirwan? Berlebihan menurut orang Aceh, tapi menurut orang Persia itu biasa. Orang Persia punya tradisi kalau kepada ayahanda dan guru, ayah, ibu, lalu guru, itu cium tangan dan cium kaki. Kalau gurunya betul-betul wali, kalau nggak wali jangan. Ya, jadi jangan cium-cium tangan dan kaki, aneh ya. Biasa aja. Kita mengurangi bersentuhan hari ini ya. Jadi selesai ngaji udah langsung pulang aja ya, nggak usah salaman. Ya, antum udah diberi rukhsah kan, udah boleh ngumpul-ngumpul. Nah, dikurangi nanti salamannya. Salamannya bil qalb aja, dengan qalb. Insyaallah. Kata beliau, wahai tuan guru, izinkan aku mencium tangan dan kakimu. Imam Bukhari biarin nggak? Biarin. Berarti ahli hadis berdua ini tidak memandang sungkem itu syirik, tapi dia bagian daripada uruf dan tradisi. Cuma hari ini ada orang nggak ngerti hadis, nggak ngerti uruf, nggak ngerti usul fikih, walaupun belajar di Timur Tengah, bukan di Timur Leste, terus bilang sungkeman syirik. Cium tangan itu nisfus sujud. Ada yang dengar gitu nggak? Tidak boleh cium tangan, itu sama dengan separuh sujud, kata si dia. Benar nggak begitu? Berarti dia sendiri ngaku Ustadz Sunnah, tapi tidak baca Sunnah. Karena dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, kita dapat menemukan beberapa sahabat mencium tangan Nabi. Di hadis Imam Nasai, beberapa sahabat kelompok Yahudi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Selesai Nabi menjawab, mereka mencium dan kaki Nabi. Nabi biarkan. Apakah Nabi berlebihan? Jadi kalau kembali ke tradisi kita, tidak ada yang berlebihan. Karena orang Jawa ada biasa, tapi orang Sumatera gak biasa. Jadi Pak Mirwan harus belajar ke orang Jawa. Ya. Baik. Teman-teman yang melakukan Allah dengan sanad yang bersambung dari kita kepada guru-guru kita, maka
kami katakan qala al-imam Muslim, berkata Imam Muslim. Nanti dia ada waktu saya tunjukkan sanadnya, saya kasih bagannya ya. Cuma hari ini belum sempat ya. Nanti kita tunjukkan sanadnya. Ada teks Arabnya, cuma antum pasti pusing karena nggak ada barisnya. Nanti kita buat kayak panah-panahan. Nanti terlihat saya nomor berapa, antum nomor berapa di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira saya nomor 21, 22, 23, berarti antum nomor 24 lah ya. Kira-kira nih kalau kita hitung. Jadi setelah masa Rasulullah ini termasuk sanad yang pendek. Ada sanad yang panjangnya bisa 30, 40. Tapi ini sanad yang pendek. Bahkan ada sanad yang sangat pendek sekali dari Imam Suyuti. Lebih pendek lagi daripada Murtada Zabidi kepada Syekh Yasin Al-Fadani, Sayyid Abu Ya Alawi Al-Maliki. Itu antara beliau dengan para imam ini cuma 12, 13. Berarti kita nomor 14, 15 ya. Jadi jarak kita dengan Rasulullah bisa dekat. Apa kata Imam Ahmad? Al-ulu fil isnad qurbun ila Allah, qurbun ila Rasulillah. Apabila sanad guru kita, jarak kita dan Rasulullah sedikit, berarti engkau tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara sanad, belum tentu secara kolbu ya, minimal secara sanad dulu tua. Maka dulu di Mekah itu meskipun diam-diam ya, masyayikh kita menyebarkan hadis setelah dilarang oleh kelompok yang mereka merasa paling benar. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani membuka majelis, ada namanya Darul Ulum, itu sekolah bersama guru-gurunya. Lalu membuka majelis di rumahnya. Itu kalau ada syekh datang dari negeri mana, datang satu syekh, mereka saling bertukar sanad, menyebutkan saya mendapatkan sanad ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau sudah dibacakan, nanti mereka berebut cium tangan. Oh berarti kamu kakek guru saya, berarti kamu om guru saya, berarti kamu begitu mereka. Ini yang terjadi pada Sidi Abdullah Al-Ghummari. Diceritakan oleh guru saya Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kami beberapa lama mulazamah dengan beliau. Beliau menceritakan dulu syekh datang ke Syekh Yasin karena mukanya muka-muka Asia, muka-muka Sumatera Barat Pak, Pariaman, bukan muka Arab. Itu awal-awal biasa aja, belum ada ya salaman, assalamualaikum, duduk, nanti mereka berbagi. Haddatsana fulan an fulan an fulan, aku mendapatkan hadis dari fulan, dari fulan. Gurunya langsung kaget atau temannya langsung kaget. Wah, berarti tingkatan dia tingkatan guru saya nih. Lalu guru yang ini bacain lagi. Sama, yang tadi dianggap guru oleh dia bilang, ente guru saya juga dong. Akhirnya mereka namanya mudabbaj. Apa arti mudabbaj? Saling berguru antara dua teman. Teman jadi guru, guru jadi teman. Namanya apa? Mudabbaj atau disebut riwayatul aqran. Teman meriwayatkan dari teman. Dulu guru-guru kita ya, guru dari guru kita Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sebagaimana diceritakan oleh guru saya dari Palembang, Habib Umar Abdul Aziz Syahab ya. Beliau mengatakan dulu kami ngaji Ujurumiyah kitab. Selesai kami ngaji, kami disuruh belajar ke orang Madinah, guru dari beliau. Jadi Said Muhammad punya guru, dianterin muridnya ke gurunya untuk belajar. Jadi nggak gengsi. Kalau kita kan gengsi, masa antar aku jadi sama-sama murid sama dia. Kalau dia enggak. Saya ketemu seorang ustaz ya, dia bilang saya ketemu murid saya Yasin. Lalu saya katakan, ajak dong saya ke sana. Oh nggak bisa, itu cuma sanad saya. Tuh hasad dia kan childish begitu. Tahu childish? Berarti dia belum bisa menjadi seorang alim, allamah. Ya. Imam Ahmad mengatakan, ini saya ulang-ulang ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar rekamannya. Lam yakun min ahlil fan, min ahzi hadal fan. Tidaklah seseorang sampai pakar pada ilmu hadis atau ilmu apa saja, hatta ya'khuza an man fawqah, sampai dia berguru kepada orang yang lebih tua padanya. Saya sama Pak Mirwan kan lebih tua Pak Mirwan ya, tapi dia mau ngaji sama saya nih. Nah,
berarti udah beres nih dikit ya. Terus yang kedua, an mithlihi, dari seumuran. Yang ketiga, amman dunahu, dari yang lebih kecil. Jadi kita kalau diuji nih, semangat ngaji kepada yang lebih tua, biasa. Ngaji kepada teman mau nggak? Nanya sama kawan, mau nggak? Susah ya? Ya. Apalagi bukan tamatan Timur Tengah, mau nggak? Apa urusannya? Al-ilmu laisa bil makan, al-ilmu bil isnad. Ilmu itu tidak ditentukan dengan kamu tamat mana. Ilmu itu ditentukan kamu murid siapa. Kita murid siapa, di situ kualitasnya. Ya. Jadi jangan terkecoh orang tamat mana, ya. Betul Ar-Razi tamat UIN, betul. Tapi UIN bukan liberal. Yang menuduh UIN liberal, dia ingin menjauhkan umat dari pusat keilmuan umat Islam di Indonesia. Pusat keilmuan Islam di Indonesia di mana? UIN. Apa urusannya UIN dengan liberal? Liberal baru muncul tahun 2004, 2003. Saya dituduh liberal, Pak Mirwan. Lah yang buat JIL itu siapa? Itu tamatan Lipia, atau mungkin dia belum tamat, saya nggak tahu. Ulil Absar. Sekarang ngaji hikam, Pak. Jadi sufi dia. Ajib itu ya, luar biasa itu. Emang orang liberal udah capek kali nyeleneh ya. Terus belajar tasawuf, jadi ketagihan dia belajar kitab Imam Ghazali. Dia buat majelis Ihya Ulumuddin. Saya nggak pernah ketemu dia. Dulu ada seminar dia di kampus, itu dia buat seminar di kampus. Bukan berarti kampus itu punya orang liberal. Ini saya luruskan kepada antum semua. UIN, IIKI, PTIKI, STAIN, IAIN tiada urusan dengan liberal, ya. Kita sudah difitnah bertahun-tahun. Saya cuma membandingkan sedikit saja lulusan Ciputat dengan Timur Tengah, kita dimarah-marahin, difitnah lagi. Ar-Razi menghina tamatan Timur Tengah. Ya bukan, guru saya kan dari Timur Tengah juga, kawan saya tamatan Timur Tengah juga. Kalau saya menghina tamatan Timur Tengah, saya menghina guru saya sendiri, kan nggak mungkin. Kita cuma ingin kasih tahu, ente tamat Madinah, tapi ngomong nggak sopan tentang Rasulullah SAW bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Imam Malik saja tidak berani jalan pakai sendal di Madinah. Ente berani bilang orang tua Nabi masuk neraka. Betapa sakit hati Rasulullah kalau Rasulullah masih hidup. Wah, ada hadisnya di Sahih Muslim. Nanti kita sampai di hadis itu, saya jelaskan bagaimana cara seni membaca hadis. Jadi kalau kita nggak pernah berguru kepada ahli hadis ini, teman-teman semua, sahabat-sahabat, hadis itu bukan sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Hadis itu artinya berita. Beritanya tentang apa, itulah ilmu yang harus dikuasai. Jika beritanya tentang akidah, maka wajib belajar ilmu akidah. Jika beritanya tentang fiqh, wajib belajar ilmu fiqh. Maka tidak ada namanya akidah ahlul hadis dalam pengertian yang tersendiri. Akidah ahli hadis ikut ahli akidah, fikihnya ahli hadis ikut imam mazhab. Maka Imam Bukhari namanya bertemu dalam daftar silsilah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, 3 berebut. Ada ulama berebut ulama, itu dia. Orang dulu ahli hadis berebut memasukkan nama imamnya ke dalam daftar mazhab. Sekarang ada orang mengajak umat lari dari mazhab. Ikut sunnah yang mana dia tuh? Ya. Imam ahli hadis, imam sunnah, mereka belajar kepada imam mazhab. Sekarang mereka mengatakan tidak usah ikut mazhab. Jauh dari ajaran para imam salafus saleh. Tahun berapa beliau wafat? 261. Ya. Bertemu dengan Imam Bukhari, ngaji dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini mengerti ilmu akidah dengan mendalam. Akidah dia itu belakangan mirip sekali dengan akidah Imam Asy'ari. Al-Quran qadim, tapi kalau kita melafazkan Al-Quran itu hadis baru, disampaikan oleh Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari difitnah, beliau ini kafir. Siapa yang fitnah? Seniornya sendiri. Jadi memang dari dulu senioritas ini ada iri dengki. Jadi jangan heran kalau ada ustadz dengki dengan ustadz. Itu bukan cerita baru, itu daurun
ya, jadi itu perputaran baru yang dulu sudah pernah ada. Imam Muslim, Imam Bukhari pernah hadir di majelis imam namanya Az-Zuhli. Siapa nama imamnya? Az-Zuhli. Imam Az-Zuhli ini dulu lebih awal ngaji kepada Imam Ahmad daripada Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim datang belakangan. Maka mereka takzim dan hadir ke majelis seniornya. Ketika hadir di kota Naisapur, Imam Zuhli berbahasa basi, namanya mujamalah bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya? Mujamalah, dari kata jamil, berindah-indah, berbagus-bagus kalam. Beliau mengatakan, isma'u min hadzal ghulamis salih. Ya, nyesel dia nanti ya, dia habis ngomong begitu. Kamu belajarlah kepada anak soleh ini. Dia sebut Bukhari dengan ghulam. Itu cara dia merendahkan Bukhari. Walaupun dia puji dengan soleh. Seharusnya dia mengatakan, isma'u min hadzal alim al-kabir wa sinnuhu saghir. Bergurulah kepada orang alim yang besar ini tapi umurnya masih kecil. Jadi memang senioritas. Kamu boleh ngaji ke bocah soleh ini gitu. Itu cara dia. Orang mengira itu pujian, enggak. Di situ ada mujamalah, bermanis-manis mulut, tapi di situ juga sedikit merendahkan. Itu awal daripada slek. Imam Bukhari merasa, ya saya memang masih muda, gak apa-apa disebut ghulam, bocah ya. Akhirnya Imam Bukhari diberikanlah suatu tempat di masjid. Masjidnya tempat ngajar Imam Muslim. Tiba-tiba majelis beliau membludak, penuh sampai ke ujung pintu. Kayak ginilah sekarang nih. Dilihatlah oleh Imam Zuhli, wah ramai juga ya. Lalu dia pergi ke majelis dia. Apa yang terjadi? Yang datang cuma 1 baris, 2 baris. Ternyata murid-murid dia kesedot oleh Imam Bukhari. Apa kata Imam Muslim? Kami berguru ke Zuhli, kami berguru ke Bukhari. Ternyata Bukhari lebih mengerti satu ilmu yang pelik. Nama ilmunya ilmu ilal. Apa nama ilmunya? Tahu ilmu ilal? Kalau di kedokteran itu ada namanya ilmu penyakit dalam yang hanya bisa dibedah. Dibedah baru bisa. Yang ngerti cuma Imam Bukhari. Imam Zuhli ngerti tapi tidak seperti Imam Bukhari, lebih jauh pahamnya. Maka semuanya kesedot. Di antara yang hadir, di antara murid-murid Zuhli kemudian bilang, Tuan Syekh Zuhli, itu Bukhari muridnya sekarang banyak tapi akidahnya berbahaya. Wah, mulai digosipin, pembisik. Maka kalau ada kiai membenci seseorang atau provokasi, mungkin si pembisiknya tidak benar. Karena kiai ini kan punya kelemahan juga dalam IT, sosial media, berita yang benar, yang hoax, apalagi di zaman itu. Apa kata si pembisik? Wahai Tuan Syekh, Bukhari akidahnya sesat. Disebutkanlah akidahnya. Imam Zuhli tidak ahli akidah, dia tidak faham mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Karena orang ini bilang sesat, oh berarti dia sesat. Walhasil, muncullah gejolak di antara orang yang hadir di majelis Imam Zuhli. Kemudian mereka mengkompor-kompori dan memprovokasi ahli hadis yang ada di kota Naisapur. Bukhari sesat, Bukhari sesat, Bukhari sesat. Jadi saya kalau dibilang orang sesat juga gak ada apa-apa dibanding Imam Bukhari. Jadi kita gak usah marah ya. Kalau saya dituduh nih liberal oleh mereka, antum gak usah khawatir. Liberal makan saya, makan apa aja, durian ya. Kenapa lagi Pak Mirwan? Lontong Medan, lontong Aceh, lontong Padang, liberal. Makan apa aja. Imam Bukhari dituduh kafir oleh sebagian jamaah. Tuh, udah sampai ke sana. Cuma ngomong, Imam Bukhari ngomong, kalau kita baca Quran, suara kita tuh, bacaan kita diciptakan oleh Allah, tapi Qurannya nggak dicipta. Gagal faham ini orang. Oh, Bukhari berarti bilang Al-Quran makhluk, dicipta. Padahal Imam Bukhari ngomong apa? Al-Quran tidak dicipta, tapi kalau kita baca Quran, bacaan kita diciptakan. Maksudnya apa?
Coba teman-teman baca Bismillah. Oke, itu suara diciptakan Allah nggak? Bener. Tapi Qurannya dicipta nggak? Quran kalam, sifat tidak dicipta. Sifat Allah itu qadim, tidak berawal, tidak berakhir. Maka sifat ini juga tidak berawal, tidak berakhir. Itu namanya qadim. Apa artinya? Qadim yang tidak berawal. Imam Bukhari difitnah. Makanya akidah kelompok yang sekarang aku ikut sunnah pun mereka tidak ikut Imam Bukhari. Imam Bukhari kemudian lagi asik-asik ngajar sore-sore, tiba-tiba Imam Muslim datang, nerobos, lalu beliau membisikkan, wahai Tuan Guru Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, sekarang ahli hadis yang kolbunya ada hasad sedang ingin memburumu, bahkan beberapa laskar nekat mau membunuh. Terus gimana? Tolong, setelah ngajar ini, engkau kembali pulang ke kampung. Dari Naisapur baru berangkat ke utara, terus sampai ke Tirmiz, terus sampai ke Bukhara, ditemanin oleh Imam Al-Firabri. Sampai di Bukhara, beliau pun selamat. Ternyata di kota Naisapur orang udah bingung, dicari Bukhari udah gak ada. Ya. Itu pernah terjadi. Supaya itu tidak terjadi, maka sekarang antum punya guru, punya ulama harus dikawal, ya. Walaupun tidak sebutan laskar. Siap ya pengawal ulama ya. Bukan bab politik, bab ilmu. Nanti 2022, 2023, 2024 mungkin ada perdebatan ilmu. Tolong saya kasih tahu, tolong jangan terjebak. Biarkan kiai kita beda, tapi kita tetap ngaji sama-sama. Ya, jangan ulangi kisah Imam Bukhari dengan Zuhli. Tengkar lagi kayak kemarin, ya. Nah, 2019 kita sudah lihat, mau diulang lagi. Kapok nggak? Kapok. Yang dicoblos jadi menteri, nyerempet di sono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad kita yang bersambung kepada guru-guru kita, yang bersambung kepada Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ini muqaddimah ya. Muqaddimahnya lumayan agak panjang. Saya ringkas nanti. Beliau memulai, coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat permulaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Dia mulai enggak pakai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Enggak selalu kita kalau memulai sesuatu dengan innal hamdalillah. Itu khutbatun nikah atau khutbah Jumat, itu boleh, bagus. Antum lebih kaget lagi. Sahih Muslim hanya dimulai dengan bismillah langsung hadis pertama. Enggak ada tahmid-tahmidnya. Berarti bukanlah bagian dari kewajiban atau harus. Kalau manhaj sunnah memulai dengan innal hamdalillah, ya saya juga mulai dengan begitu, tapi tidak selalu. Ini lihat Imam Salafus Saleh, sangat fleksibel. Beliau salaf bukan? Beliau baru disebut salaf. Kalau sekarang orang ngaku ikut salaf, namanya bukan salaf, salafi atau salafiyah. Tolong antum bisa luruskan istilahnya. Salaf itu terdahulu 3 abad pertama. Kalau sekarang ngaku disebut salafi atau salafiyah. Oh, saya ikut mazhab salaf. Mana salaf? Mazhab salaf yang mana nih? Muslim, Bukhari, Tirmizi. Banyak imam-imam ini. Yang mana yang diikuti? Salaf itu bukan satu, salaf itu banyak. Coba lihat tadi, Zuhli beda faham nggak dengan Bukhari? Sama-sama salaf. Yang mengatakan salaf itu cuma satu manhaj, yakdzibuna ala salaf, mereka berbohong atas nama salafus salih. Wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ya. Setelah beliau bertahmid dalam mengatakan balas yang baik untuk orang bertakwa, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, dan salawat dan salam kepada anbiya dan mursalin. Berdasarkan ini terlihat Imam Muslim ini imam yang faqih. Pintunya dibuka dikit, mungkin asapnya terlalu banyak ya. Enak ya. Ini bukan khurafat ya,
Sunnah kalau ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji kitab-kitab, bakar bukhur. Tidak ada kaitannya dengan iblis yang mengatakan bahwa asap kemenyan Arab kan ini nih, menyan ud, bukhur. Apa kata mereka? Bakar menyan, bakar bukhur itu sama dengan memberi makan jin. Itu pembohongan terhadap jin. Itu kalau jin bisa demo, dia demo sama antum itu. Coba antum pernah ketemu gak dalil bahwa jin itu makan asap? Ketemu gak? Gak. Jangan-jangan praktisi-praktisi perjinan ini udah kemasukan jin, dibohongin sama jin. Itu loh makanan saya itu jin gak protes keras karena gak kenyang-kenyang dia menghirup jin. Menghirup apa? Bau ini. Yang suka bau harum siapa? Malaikat. Jadi membakar ini itu malaikat mengeringi antum semua ya. Tapi tanpa itu pun sudah ramai dia ya. Alhamdulillah. Kalam Imam Muslim terlihat bahwa beliau mengerti fikih. Dalam fikih ada perdebatan, bolehkah selawat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan beliau berselawat wa ala jamil anbiya wal mursalin. Semoga salawat juga sampai kepada para nabi dan para rasul. Amma ba'du. Ya, lalu beliau membuka. Ini sunnah baca amma ba'du setelah membuka. Amma ba'du. Awalnya dari amma ba'dahu. Hu-nya disembunyikan di dalam huruf dhammah. Amma ba'dahu jadi ba'du. Ya. Gitu ya. Maka disunnahkan membaca amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, fa innaka yarhamukallah bi taufiq khalika zakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arruf fi jumlatil akhbar al ma'thurah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tunjukin, saya gores-gores deh ya. Kalau antum mau lihat. Nah, kita lagi membaca bagian ini. Terlihat? Ini penting. Jadi kenapa beliau tulis kitab ini? Kata beliau, zakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arrufi jumlatil akhbaril ma'thurah an Rasulillah. Kamu mengatakan kamu suka mencari, mengumpulkan atau mengenal beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Mengenai apa? Fi sunaniddin wa ahkami. Mengenai sunnah-sunnah yang ada dalam din, agama, dan hukum-hukumnya. Apalagi? Wa makana fiha minas thawab. Ini satu ya. 1, 2, 3. Isi sunnah nih. 4. Iqab. Sawab itu artinya pahala. Yang ini. Kelihatan? Itu artinya apa? Pahala. Iqab artinya pada bahasa Indonesia. Apa arti iqab? Balasan. Targhib, ini 5. Targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi. Tarhib balasan dari motivasi apa? Lawatnya menakut-nakutkan, ancaman. Wa ghairi dzalika min sunufil asya, dan tentang yang lainnya. Nah, ini isi sunnah nih. Sunnah isinya apa? Sunanuddin. Sunan artinya sunnah, ajaran-ajaran dalam din, agama. Wa ahkamih, dan hukumnya. Berarti ada hadis tapi dia enggak masuk wilayah hukum. Contoh, mau tahu model rambut Nabi masuk ke wilayah hukum enggak? Wajib diikuti enggak? Ini rambutnya bid'ah semua nih. Ya. Nabi pakai serban, itu bagian dari hukum enggak? Itu sunnah tapi bukan hukum. Oleh karena itu ahli fikih, usul fikih mengatakan sunnah itu hanya yang berkaitan dengan hukum. Tapi ahli hadis tidak membedakan. Mau sebelum beliau jadi nabi, jadi rasul, sebelum beliau lahir, itu disebut semuanya Nabi istrinya berapa, Nabi imamahnya bagaimana, Nabi serbannya bentuk apa, jalannya bagaimana. Mereka menyebutnya dengan hadis dan sunnah. Paham ya? Baik. Ini tentang isi daripada hadis.
Nah, apa kata beliau? Bil asanid, dengan sanad-sanad, allati biha nuqilat, yang dinukil, wa tadawalaha ahlul ilmi bainahum, yang telah ditransfer, diriwayatkan oleh ahli ilmu kepada ahli ilmu. Nah, ini yang disebut sanad, ya. Jadi beliau mengatakan, nanti saya sebutkan bersanad. Padahal jarak Imam Muslim dengan Nabi itu cuma 2 abad, tapi beliau masih perlu guru. Jadi saya katakan teman-teman, sanad sama dengan guru. Kalau orang mengatakan ayo kembali ke Quran Sunnah tapi tidak usah ikuti guru, itu namanya antum aja terjemahin sendiri ya. Baik, kita tutup. Kita kembali ya. Ini kita ringkas aja. Jadi beliau di sini menyebutkan bahwa hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini tidak diriwayatkan kecuali oleh 3 golongan. Pertama, orang disepakati keilmuannya bahwa dia ahli hadis, hafiz. Yang kedua, orang-orang yang sama dengan tadi tapi kurang sedikit. Dia pinter tapi enggak sepinter yang pertama. Yang ketiga yang diperdebatkan. Namun sisi kekuatan hafalannya lebih kuat daripada kelemahannya. Ini kesimpulannya, ya. Nah, kalau saya bacain antum pasti pusing ini. Lalu dia cerita ulumul hadis, ya. Ini ada ilmu hadis di sini. Kita nggak usah bacakan. Nah, jadi di masa beliau sudah ada orang ngaku-ngaku ahli hadis, padahal ahli hadas. Coba lihat ini. Wa ba'du, yarhamukallah, falawla alladhi ra'ayna min su'i sani'i kathirin mimman nasaba nafsahu muhadditha. Kalau bukanlah karena tercoreng nama ahli hadis oleh orang yang mengaku ahli hadis, tapi mereka tidak melakukan amal ahli hadis. Ngaku manhaj sunnah tapi nggak punya sanad. Ngaku manhaj sunnah, Arba'in Nawawi aja tidak hafal, 42 hadis nggak hafal. Ngaku manhaj sunnah, Sahih Bukhari dan Muslim tidak pernah khatam. Makanya wajar, sunnah itu cuma kullu bid'atin dhalalah. Apalagi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. 2 itu aja yang disebut sunnah tuh. Selebihnya tambahan aja. Jadi dikit-dikit, oh enggak ada Nabi Rasulullah, bacain hadis. Emang begitu? Enggak, ya. Itu mereka berbohong atas nama ahlus sunnah, ya. Antum pasti mikir, kok Ar-Razi ini berani sekali. Ya gimana saya nggak berani, guru kita berani. Ini kan guru dari guru kita ini. Benar nggak? Antum kalau sudah punya sanad, sudah berguru, dapat ijazah dari guru, udah nyambung ke beliau, berarti beliau ini guru kita jalurnya. Apa kata beliau? Falaula alladhi ra'ayna min su'i sani'i katsirin mimman nasa nafsahu muhaddisa. Kalau bukanlah karena banyaknya orang-orang yang aku muhaddis tapi dia tidak menerapkan tradisi ahli hadis, maka aku tidak akan buat begini. Mereka menyampaikan hadis palsu, hadis dhaif, riwayat yang mungkar, ya. Wa tarkihim al-iktisar ala hadis sahihah al-masyhurah. Mereka tidak menggunakan hadis-hadis yang sahih. Di zaman Imam Muslim, persoalannya adalah banyak bercampur antara hadis palsu dan hadis sahih. Kalau sekarang hadis sahih sudah banyak. Yang masalah hari ini adalah hadis sahih dipahami dengan cara yang tidak sahih. Ya. Ini yang banyak. Wa mimma naqalahu thiqat al-ma'rufuna bis-sidqi wal amana wa ba'da ma'rifatihim ikrahim wa lisnatihim, terus sampai ke bawah, ya. Maka beliau memilih riwayat-riwayat ulama-ulama yang hebat itu. Sekarang beliau menyebutkan riwayat mengenai larangan meriwayatkan hadis yang palsu, ya. Coba lihat kalamnya. Wa'lam waffaqakallah. Ketahuilah, ini uslub bahasa Arab. Orang Arab tuh kalau nulis kitab menggurui. Wa'lam, ketahuilah.
Coba kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, nggak cocok kan? Ketoilah lemu. Wah, ini gaya amat nih Ustadz ya. Apalagi Pak orang Aceh nih, nggak terima digituin ya. Waffaqakallah annal wajib ala kulli ahadin arafa at-tamyiz baina sahih riwayat wa saqimiha wa siqatin naqilin laha minal muttahamin. Ini berat nih, ini versi Imam Muslim ya. Imam Muslim punya mazhab wajib atas setiap orang. Nah, ini berat nih. Ada nggak yang kuat begini nih? Ntar dulu. Ini saya tandain. Al-wajib ala kulli ahadin, wajib atas setiap orang. Ini mazhab Imam Muslim ya. Mazhab Imam Muslim ini berat. Arafat tamyiz, mengetahui perbedaan yang sahih dari riwayat dan yang lemah. Jadi dulu hadis dhaif itu diistilahkan oleh Imam Syafi'i dengan istilah saqim. Coba lihat. Kelihatan saqim? Saqim artinya apa? Saqim artinya marid, sakit. Sahih, coba lihat. Kelihatan? Sahih artinya sehat. Paham? Berarti ilmu hadis itu ilmu meminjam istilah-istilah kedokteran. Istilah siapa ini? Istilah Jelinus, dokter dari filsafat Yunani. Jadi ahli hadis zaman bahla itu terbuka, nggak kayak zaman sekarang. Oh, ini dari Yunani, nggak boleh diambil. Ini istilahnya dari Yunani. Istilahnya dari mana? Dari Yunani. Dulu ada nama ahli filsafat kedokteran, Jelinus. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengambil ilmu Jelinus, tapi dari jalur yang lain. Berarti boleh nggak menggunakan istilah-istilah asing? Di zaman Rasulullah ada nggak istilah sahih dan dhaif? Jangankan istilah Rasulullah, di masa imam ini istilah dhaif itu nggak dipakai. Yang dipakai adalah dipakai juga dhaif, tapi lebih sering saqim. Ini kelihatan saqim. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini imam, beliau ikut istilah Imam Syafi'i. Masih bisa ngikutin? Bisa ya? Saya sudah nurunin istilahnya loh, nggak tinggi-tinggi amat ya. Ngomongnya nggak pakai bahasa Arab lagi kan? Masih kuat? Lanjut dikit lagi ya. Jadi kalau kita ngikutin mazhab ahli hadis, setiap orang harus ngerti ini hadis sahih tidak sahih. Kuat nggak ngikutin beliau? Hatta orang yang ngaku sekarang manhajnya sunnah nggak akan kuat. Antum tahu dari mana Sahih Bukhari itu sahih? Karena judul kitabnya sahih kan? Pernah nggak neliti sendiri? Nah, ini cara nelitinya ya. Ini tunjukin buat antum nih. Ini kan beliau udah nih ya, kita tutup. Dalil ala alladhi terus. Ini namanya sanad nih. Kelihatan hadisnya? Saya coret-coret dikit ya. Ini teksnya agak dibalik. Terlihat? Ya. Ini hadisnya di atas. Man haddatsa anni bihaditsin, siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku, yura annahu kadhibun, dia tahu ini hadisnya bohong, bahwa ahadul kazzabin atau ahadul kazibin, dia adalah salah satu agen hadis Dulu 2013 saya buat training muter se-Indonesia kecuali Papua dan Ambon, saya belum ke sana ya. Kita buat materi judulnya Dai Agen Hadis Palsu. Lucunya saya buat training daurah hadis, pembukaan hadisnya si ustadznya pakai hadis palsu ya.
nasib ya. Lalu beliau mengatakan, dapat dari mana nih hadis? Qala haddatsana. Coba lihat. Ini enggak ada tulisan qalanya enggak? Enggak ada kan? Tapi ahli hadis membacanya qala. Dibaca qala itu. Apa arti qala? Berkata. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah. Menyampaikan kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah ini wafat tahun 235 Hijriah. Saya kurangin dulu deh nyebut angka-angka. Takut pada rontok nih rambutnya ntar. Beliau ini guru dari Imam Bukhari dan Muslim juga ya. Imam Muslim ngaji ke beliau nih. Orang Baghdad. Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan qala haddatsana Waqi'. Kelihatan? Waqi' mengatakan an Syu'bah, dari Imam Syu'bah. Syu'bah mengatakan anil Hakam. Al-Hakam mengatakan an Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau mengatakan an Samurah bin Jundub. Ada jalur lain. Jalur lain ditandain pakai ha. Ha itu artinya pindah jalur. Juga dari Abu Bakar bin Abi Syaibah langsung kepada Waqi'. Ya. An Syu'bah wa Sufyan. Di atas ini ada Syu'bah ya. Ini tambahin Sufyan an Habib an Maimun ketemu Mughirah bi Syu'bah. Berarti sahabatnya dua. Ini sahabat nih. Kelihatan? Samurah bin Jundub dan satu lagi Al-Mughirah. Dua riwayat. Qala, yang ngerti bahasa Arab, qal, beda enggak dengan qala tadi? Beda ya? Ada alifnya enggak? Qala berarti dua orang itu berkata. Samurah dan Mughirah berkata. Apa kata mereka? Qala Rasulullah dzalik. Nabi berkata, ini dia. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kazibun fa huwa ahadul kazibin. Dia adalah salah satu pembohong yang beratkan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Jadi yang disebut belajar sunnah, ya baca sanad. Tidak disebut belajar hadis kalau tidak membaca sanad. Itu perbedaan ilmu hadis dengan ilmu fikih. Ilmu fikih cukup bacakan hadis. Tapi kalau ilmu fikih cukup bacakan matannya. Kalau ilmu hadis harus membacakan. Kajian kita kajian Sahih Muslim bukan? Berarti harus baca sanad ya. Imam Muslim untuk dapat hadis ini mesti berguru kepada Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Datang dulu ke Baghdad. Udah pindah negara tuh. Masa antum cuma dekat ke Bintaro 9 gak mau datang ya. Masa ke MRBJ doang gak mau datang. Ini aneh aja udah gak pulang nih malam ini ya. Karena besok balik dipaksa lagi. Paksa sama Pak Mirwan. Besok kajian akhir zaman ya. Hadis lagi. Hadis lagi, nanti kita tampilkan lagi hadisnya. Nanti pakai ini lagi ntar ya. Insyaallah. Ada alat, kenapa kita nggak pakai? Baik. Ini disebut apa? Sanad. Imam Muslim berguru kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Syaibah ada di Baghdad. Jadi mereka datang dari kota Naisapur. Dulu nggak ada pesawat, pakai apa di kesana? Kereta nggak ada, bis nggak ada, pakai onta. Sekarang kita tinggal baca hadisnya, masa nggak mau? Maka saya harap yang hadir, mohon maaf, tolong beli kitab Sahih Muslim. Saya nggak punya toko kitab Pak, belakang Regi Jolan nih bukan. Antum sekarang nggak perlu datang ke Naisapur, cukup saya yang datang ke sini, tolong beli kitabnya. Nggak bisa Arab, tolong beli terjemahannya. Tolong beli terjemahan tanpa ringkasan. Ada yang pakai ringkasan? Enggak. Kita pakai Sahih Muslim yang ada teks aslinya. Arab terjemahan, gitu ya. Siap nanti beli? Ya, biar antum ini enggak pernah nyantri tapi berasa nyantri.